Di awal film, terlihat pasukan Arashi sedang mencoba membangkitkan lagi roh jahat di sebuah gua. Namun tiba-tiba dua bola yang sedang dipegang oleh roh jahat menjadi terbang dan berpencar ke sisi yang lain. Lalu roh jahat itu bangkit dan merasuki seekor serigala untuk dijadikan tubuh barunya. Kemudian scene berpindah kepada Suneo yang sedang bermain mobil remote. Namun tiba-tiba Suneo tidak sengaja menemukan sebuah bola yang bercahaya. Mengetahui itu, Suneo pun langsung menjadikan bola itu sebagai permainan untuk mobil remote-nya. Namun tiba-tiba bola itu menetas karena ternyata itu adalah sebuah telur. Lalu muncullah seekor angin puyuh kecil. Mengetahui itu, Suneo pun mencoba untuk menangkapnya karena angin puyuh kecil itu sangat unik dan akan mahal jika dijual. Namun untungnya angin puyuh kecil itu berhasil menghindarinya. Kemudian angin puyuh kecil itu tidak sengaja bertemu dengan Nobita yang sedang makan es krim nih. Mengetahui itu, angin puyuh kecil langsung membawa es krim Nobita karena ia ingin mencicipinya. Namun ternyata ia tidak menyukainya sehingga ia pun langsung membuangnya ke bawah. Lalu Nobita yang melihat itu berusaha untuk menangkap es krimnya. Namun ternyata es krim itu jatuh kepada kepalanya Giant. Sehingga akhirnya Giant marah karena ia menganggap Nobita telah melempar es krim kepadanya. Namun tiba-tiba angin kecil itu menyerang Giant karena ia ingin membantu Nobita. Melihat itu Nobita pun langsung kabur karena ia takut dipukul oleh Giant. Lalu angin kecil itu terus mengikuti Nobita karena ia lucu. Bahkan ia juga menjahili Nobita di sana. Kemudian angin kecil itu masih mengikuti Nobita sampai masuk ke kamarnya. Mengetahui itu Doraemon pun terkejut dan ia langsung mengecek angin itu masuk ke dalam hewan apa. Namun ternyata angin kecil itu malah mengacaukan kamarnya Nobita karena ingin bermain. Mengetahui itu Nobita pun menyuruhnya untuk berhenti. Lalu angin kecil itu mengatakan Fuko Fuko. Mendengar itu Nobita pun langsung menamai angin itu dengan Fuko. Lalu Nobita menyuruh Fuko untuk tidak pergi kemana-mana karena takut ketahuan oleh ibu. Namun tiba-tiba Fuko langsung turun ke bawah untuk menemui ibu. Yang ternyata Fuko masuk ke dalam teko karena ia ingin menjadikan tempat itu sebagai tempat persembunyiannya. Tidak lama kemudian ibu ke atas untuk mengambil teko itu karena ingin digunakan untuk memasak air. Mengetahui itu Nobita dan Doraemon langsung menghampiri ibu karena ingin mencegahnya. Tiba-tiba Fuko keluar dan langsung mengacau di sana karena ia kepanasan. Sedangkan di sisi lain Suneo masih berjuang untuk mencari Fuko. Kemudian Doraemon mengeluarkan alat berubah bentuk karena ia ingin merubah Fuko menjadi boneka. Lalu saat dipakai ternyata Fuko menyukai kostum bonekanya. Mengetahui itu Nobita pun bahagia dan akan mengenalkannya kepada Shizuka. Namun sebelum itu, mereka berdua harus membereskan dulu kamar yang telah diacak-acak oleh Fuko. Mengetahui itu, Fuko pun langsung mengeluarkan jurus anginnya untuk membereskan kamar Nobita. Kemudian mereka pun berangkat ke rumah Shizuka menggunakan baling-baling bambu. Saat sampai, Nobita langsung mengenalkan Fuko kepada Shizuka. Melihat itu, Shizuka pun ingin menjadikan boneka koalanya sebagai temannya Fuko. Namun tiba-tiba Fuko mengacau dan membuat Nobita marah. Bahkan ia juga menyuruh Fuko untuk tidak datang lagi menemuinya. Melihat itu Shizuka dan Doraemon merasa kasihan kepada Fuko. Sehingga akhirnya mereka pun menyuruh Nobita untuk mencari Fuko. Lalu Nobita pergi ke rumahnya karena ia menganggap Fuko berada di sana. Namun ternyata Fuko tidak ada di sana, tapi Nobita tidak menyerah dan terus mencari Fuko hingga sore. Lalu Nobita menangis karena ia tidak berhasil menemukan Fuko. Namun tiba-tiba Fuko datang menghampirinya sehingga Nobita pun langsung bahagia lagi. Lalu Nobita meminta maaf karena ia telah memarahinya. Bahkan ia juga mengajak Fuko untuk pulang ke rumah. Sedangkan dari kejauhan Suneo melihat Fuko dan dia pun tentu saja ingin menangkapnya. Namun sayangnya Suneo terjatuh karena ia terpeleset. Kemudian malam harinya Doraemon mengecek apa makanan Fuko. Dan ternyata makanan Fuko adalah angin yang hangat. Mendengar itu Nobita kebingungan untuk mencarinya. Namun Doraemon langsung mengeluarkan hair dryer karena alat itu pasti akan mengeluarkan angin yang hangat. Hingga akhirnya Fuko pun makan dengan lahap dan bersemangat lagi. Tidak lama kemudian ibu datang karena ingin mengajak Nobita dan Doraemon untuk makan.
Mengetahui itu, Nobita pun menyuruh Puko untuk berpura-pura sebagai boneka. Kemudian keesokan harinya Doraemon mengajak Nobita dan Shizuka untuk pergi ke suatu tempat menggunakan pintu kemana saja. Namun saat sampai, tiba-tiba ada angin besar yang membawa mereka masuk ke dalam gua. Sedangkan di tempat lain, Suneo mengajak Giant untuk menangkap Puko dari tangan Nobita. Lalu mereka berdua pun pergi ke rumah Nobita dan berpura-pura ingin mengajaknya main kepada ibu. Kembali lagi kepada Nobita dan Doraemon yang keluar dari gua itu. Namun tiba-tiba mereka terkejut karena melihat seorang anak-anak akan diculik oleh pasukan Arashi. Lalu anak itu terjatuh dari papan anginnya. Mengetahui itu, Doraemon pun langsung mengeluarkan kasur ajaibnya untuk menyelamatkan anak itu. Di sisi lain, ternyata Giant dan Suneo sedang terbawa angin dan tiba-tiba mereka pun menabrak dua penjahat tadi hingga terjatuh. Tidak lama kemudian, seorang pria bernama Temujin datang dan berterima kasih kepada Doraemon karena telah menyelamatkan adiknya. Lalu Temujin mengajak mereka semua untuk pergi ke rumahnya. Namun Nobita dan yang lainnya langsung terkejut ketika melihat ibu Temujin bisa mencuci pakaian menggunakan jurus angin. Mengetahui itu, Temujin pun langsung menjelaskan kalau warga sini sudah terbiasa dengan jurus angin. Bahkan hewan-hewan di sana juga memiliki kekuatan angin. Setelah itu, teman-teman Temujin datang dan mengajaknya untuk bermain tembak angin. Mengetahui itu, Nobita pun tertarik dan ingin mencobanya. Dan ternyata Nobita hebat dalam bermain, sehingga Temujin pun memujinya dan memberikan hadiah baling-baling anginnya untuk Nobita. Kemudian Doraemon mengeluarkan layang-layang raksasa untuk membawa Nobita dan Shizuka bermain di sana. Tidak lama kemudian Puko datang menghampirinya. Mengetahui itu, Suneo pun menyuruh Giant untuk menangkap Puko. Namun Giant mengabaikannya karena ia sedang sibuk untuk mencoba permainan tembak angin. Kemudian setelah asik bersenang-senang, Doraemon dan yang lainnya memutuskan untuk pulang. Namun Puko tidak mau karena ia masih mau bermain di tempat ini. Mendengar itu, Nobita pun mengizinkannya, namun Puko harus kembali pulang ke rumah lewat pintu kemana saja. Kemudian mereka pun pulang, namun tanpa mereka sadari ternyata serigala yang dirasuki oleh roh jahat masuk ke dalam pintu kemana saja. Bahkan ia juga ternyata menemui Suneo karena ingin merasuki tubuhnya. Hingga akhirnya Suneo pun menjadi jahat. Lalu di jalan, Giant mencoba menyapa Suneo yang terlihat sangat aneh. Namun Suneo yang jahat langsung melemparkan Giant ke sungai dengan kekuatan sihirnya. Di tempat lain, Temujin sedang berpatroli untuk menjaga wilayahnya dari serangan pasukan Arashi. Namun tiba-tiba ia tidak sengaja menemukan sebuah bola bercahaya yang ternyata itu adalah angin biru jahat. Kembali lagi kepada Suneo yang sedang pergi ke rumah Nobita karena ingin masuk ke dalam pintu kemana saja. Namun di sini Suneo pura-pura mencari barang yang telah ketinggalan, dan hal itu ia lakukan supaya Doraemon dan Nobita tidak curiga kepadanya. Keesokan harinya, Giant pergi ke rumah Nobita dan melaporkan kalau Suneo menjadi aneh dan tidak pulang ke rumah. Mendengar itu, Doraemon curiga kalau Suneo telah masuk ke pintu kemana saja demi menangkap Puko. Hingga akhirnya mereka pun pergi lagi ke negeri angin karena ingin menyelamatkan Suneo. Saat sampai di sana, mereka terkejut karena melihat Suneo kini menjadi seorang pemimpin di pasukan Arashi. Lalu Suneo memerintahkan pasukannya untuk menangkap Puko. Sedangkan Giant menghampiri Suneo dan berusaha untuk menyadarkannya. Namun Suneo langsung melempar Giant dengan kekuatan sihirnya. Setelah itu Suneo mengeluarkan jurus kabut dan hal itu ia lakukan supaya bisa menangkap Puko dengan mudah. Sedangkan Doraemon, kantong ajaibnya dicuri oleh salah satu pasukan Arashi. Mengetahui itu, Doraemon pun panik karena ia tanpa kantong ajaib hanyalah robot kucing biasa. Namun Nobita yang melihat itu menyarankan Doraemon untuk pulang dulu dan mengambil kantong ajaib cadangannya. Tetapi mereka langsung terkejut ketika menyadari kalau pintu kemana saja telah dirusak. Tidak lama kemudian Temujin datang dan menanyakan apa yang telah terjadi. Lalu Nobita meminta Temujin untuk mengantarkannya ke markas besar pasukan Arashi karena ia ingin menolong Puko dan Giant yang telah diculik oleh mereka. Kemudian malam harinya mereka pun berangkat ke sana menggunakan layangan Dora. Sedangkan di sisi lain, pasukan Arashi sedang berpesta untuk merayakan kemenangan mereka karena telah berhasil menculik Puko. Bahkan ternyata kantong Doraemon juga telah dijadikan sebuah topi oleh salah satu anggota pasukan Arashi di sana.
Kembali lagi kepada Nobita yang tiba-tiba ia tidak sengaja menginjak sebuah perangkap yang membawanya langsung ke dalam penjara. Sedangkan Temujin yang melihat itu menyuruh Doraemon dan Shizuka untuk menghiraukan Nobita dulu karena pasukan Arashi sedang mengejar mereka. Di tengah-tengah perjalanan mereka tidak sengaja bertemu dengan Giant yang sedang menyamar menjadi anggota Arashi. Lalu Giant menunjukkan arah jalan ke tempat Nobita. Sedangkan ia akan mengalihkan pandangan pasukan Arashi supaya tidak mengejar mereka. Kembali lagi kepada Nobita yang sedang berusaha menyelamatkan Puko dengan baling-baling anginnya, dan ternyata Nobita berhasil menyelamatkannya. Tidak lama kemudian Nobita kaget karena melihat seorang penjaga datang ke sana. Namun untungnya penjaga itu sedang mabuk sehingga ia pun tidak menyadari kalau Puko telah berhasil kabur. Mengetahui itu Nobita pun menyuruh Puko untuk mengambil kunci sel yang sedang dipegang oleh penjaga itu. Hingga akhirnya Nobita pun berhasil lolos. Namun tiba-tiba penjaga itu menyadarinya. Tapi untungnya Giant datang dan langsung menghajar penjaga itu hingga pingsan. Lalu Giant menunjukkan arah jalan kabur kepada Nobita. Bahkan ia juga memberitahu Nobita nih kalau Doraemon dan yang lainnya sedang menunggu Nobita di suatu tempat. Setelah itu Nobita pun pergi ke sana. Namun ternyata Nobita malah nyasar dan masuk ke wilayah salju sehingga Puko dan Nobita pun pingsan di sana karena kedinginan. Tidak lama kemudian datanglah seekor yak yang langsung menolong Nobita di sana. Lalu pimpinan yak menceritakan tentang sejarah negeri angin kepada Nobita, yang dimana dulu pimpinan Arashi pernah membangkitkan seekor naga untuk menguasai negeri angin. Namun untungnya seorang pendekar pemberani berhasil menghentikan naga itu dalam pertarungan. Lalu naga itu disegel dalam 3 bola dan dikurung di Pulau Selatan. Maka dari itulah pimpinan yak meminta Nobita untuk mengambil bola yang ketiga, karena jika tidak pasukan Arashi akan berhasil membangkitkan lagi naga dan menguasai negeri angin. Kemudian keesokan harinya Nobita diantar pulang oleh yak. Di sana Nobita bersemangat lagi karena bisa bertemu dengan Doraemon. Namun tiba-tiba Suneo datang dan menyuruh angin peliharaannya untuk mengambil Puko. Setelah itu Suneo pun pergi ke Pulau Selatan karena ia ingin membangkitkan naga. Mengetahui itu Nobita pun melaporkannya kepada Doraemon dan pimpinan negeri angin. Lalu pimpinan memutuskan akan pergi ke sana menggunakan kapal angin karena ingin mencegah Suneo untuk membangkitkan naga itu. Kemudian mereka pun sampai di sana. Lalu Doraemon menyuruh Nobita dan yang lainnya untuk menyelamatkan Puko. Sedangkan ia akan menghentikan Suneo untuk mengambil bola yang terakhir. Saat di perjalanan Doraemon tidak sengaja bertemu dengan Giant karena ia juga sama ingin menghentikan Suneo. Kemudian scene berpindah kepada Nobita yang tidak sengaja melihat kantong Doraemon telah dijadikan topi oleh salah satu anggota Arashi. Mengetahui itu Nobita pun menyuruh Temujin untuk mengambil kantong itu menggunakan jurus anginnya. Lalu Shizuka melemparkan bom asap kepada pasukan Arashi dan hal itu mereka lakukan agar Nobita berhasil menyelamatkan Fuko. Sedangkan di sisi lain, Doraemon dan Giant berusaha untuk menghentikan Suneo untuk mencabut pedang itu dari bola merah. Namun sayangnya Suneo yang kuat langsung melemparkan Giant dan Doraemon menggunakan sihirnya. Bahkan ia juga mengikat mereka dengan akar tumbuhan. Hingga akhirnya Suneo pun berhasil mencabut pedang itu. Namun tiba-tiba Suneo sadar karena roh jahat itu keluar dari tubuhnya. Kemudian roh jahat membacakan mantranya untuk membangkitkan naga. Lalu Puko dan angin biru langsung bersatu di langit dan membentuk sebuah naga. Di sisi lain, Doraemon dan Giant menyuruh Suneo untuk membebaskan mereka dari ikatan akar itu. Kemudian penasehat pasukan Arashi yang bernama Storm datang dan langsung menyedot roh jahat dengan alat ajaibnya. Mengetahui itu Doraemon pun menyadari kalau Storm ini berasal dari masa depan. Lalu Storm menjelaskan kalau ia adalah seorang ilmuwan dari abad ke-22. Di sini, ia sengaja datang ke negeri angin karena ingin membangkitkan naga dan menghancurkan semesta ini dengan kekuatannya. Kemudian Doraemon menyuruh Nobita untuk mengubahnya menjadi seekor raksasa karena ia ingin melawan naga itu. Namun ternyata serangan Doraemon tidak ada yang mempan. Mengetahui itu Nobita pun langsung teringat dengan seorang pendekar yang telah melawan naga itu menggunakan pedang. Hingga akhirnya Nobita pun memutuskan akan melawan naga itu dengan meminta bantuan kepada Temujin untuk membawanya terbang.
Lalu Nobita pun berhasil mengalahkan naga itu dengan pedang kesatrianya. Bola-bola naga itu kembali berpisah dan Puko juga kembali hidup. Namun ternyata dua bola itu kembali bersatu dan membentuk sebuah naga lagi. Lalu Puko yang melihat itu tidak terima dan dia langsung pergi ke gunung berapi karena ingin mengisap hawa panas di sana. Setelah itu Puko meluncur ke langit dan membuat sebuah pusaran angin karena ingin menghentikan naga jahat itu. Hingga akhirnya Puko pun berhasil mengalahkan naga itu. Namun sayangnya Puko harus meninggal karena ia telah menggunakan semua kekuatannya untuk melawan naga itu. Nobita yang melihat itu tentu saja menangis karena ia tidak bisa bertemu lagi dengan Puko. Di sisi lain, Storm memutuskan untuk kabur, namun Giant dan Temujin langsung menghadangnya dengan cara menembaknya menggunakan bazooka. Setelah itu, polisi waktu datang dan menangkap Storm karena telah membuat kekacauan di negeri angin. Kemudian semua penduduk memutuskan untuk pulang ke desa angin. Dari sanalah mereka pun berterima kasih kepada Nobita karena telah menyelamatkan negeri angin. Lalu Nobita mengucapkan salam perpisahan kepada Temujin karena ia tidak akan datang lagi ke negeri ini. Setelah itu Nobita menyimpan tubuh Puko di meja belajarnya. Namun saat di jalan, Nobita tiba-tiba merasakan ada Puko di belakangnya. Dan film pun tamat. Oke teman-teman, jika kalian suka dengan film ini, jangan lupa untuk like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Oke, bye.